Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kajian Kitab Kuning, channel Denny Nurdiansyah. Dan seperti biasa masih melanjutkan kajian kitab Safinah dari pasal-pasal sebelumnya. Dan pasal yang akan kita kaji sekarang, yang akan kita jelaskan sekarang ialah pasal tentang niat. Sebelumnya, di pasal sebelumnya saya menjelaskan tentang fardu wudhu yang mana di dalam salah satu fardu wudhu ialah niat yang pertama. Maka di pasal sekarang setelah pasal fardu wudhu kita akan menjelaskan tentang niat, bagaimana cara niat, apa hukum niat, terus di mana tempat niat yang sebenarnya itu nanti kita akan jelaskan. Dan seperti biasa saya akan membahas dengan bahasa Indonesia, anak-anak nanti menjelaskan dengan bahasa Indonesia dan di lugat dibaca dengan lugat bahasa Sunda. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe merah di bawah dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info ilmu-ilmu yang nanti akan kami bahas di sini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Hari ieu eta hiji pasal. An-niyatu ari niat. Qasdus syai'i eta ngamaksud hiji perkara. Muqtaronan barina anu dibarengan bifi'lihi kumigawena itu syai'. Wa mahalluha jeung ari tempat niat al-qalbu eta hate. Wa talaffuzu jeung ari ngucapkeun biha kana niat sunnatun eta sunnah. Wa waqtuha jeung ari waktuna niat ingda gusli awwali juz'in eta dina nalika ngumbah hiji juz minal wajhi tina rarai. Wa tartibu jeung ari tartib alla yuqaddima eta yen henteu ngaheulakeun udwan kana hiji anggota punten kalangkung alla yuqaddima eta yen henteu ngaheulakeun si mutawaddi itu ialah orang yang berwudu udwan kana hiji anggota ala udwin manderikeun anggota sejen. Kita akan menjelaskan, kita akan coba menjelaskan pasal ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dengan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari sehingga kita ketika kembali ke akhirat nanti mempunyai bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyatu qasdus syai'i. Seperti yang tadi saya bahas bahwa di pasal sebelumnya kita menjelaskan tentang fardu wudu yang mana salah satu fardu wudu itu ialah niat. Niat itu apa sih? Niat ialah qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi itu namanya niat. Yaitu ketika kita bermaksud, jadi ada maksud di dalam hati untuk melaksanakan suatu perkara dan langsung kita kerjakan perkara tersebut. Saya mau berangkat, terus kita melangkah untuk berangkat karena kita bermaksud untuk berangkat dan kaki kita melangkahkan. Nah, yang ada di dalam hati yaitu saya bermaksud untuk berangkat dan kaki kita melangkah untuk berangkat, maka itu namanya niat. Itu namanya niat. Maka di sini niat itu kapan? Ketika kan tadi mohon maaf ya, dalam pasal sebelumnya dijelaskan niat adalah salah satu fardu wudu. Dan kapan niat dilaksanakan ketika wudu? Di sini dijelaskan bahwa wa waqtuha inda gusli awali juz'in. Nah, niat ialah dilaksanakan ketika kita membasuh muka kita. Jadi pas kita membasuh muka, nah di sanalah kita niat.
nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Di situ kita memulai aktivitas wudhu kita. Terus bagaimana hukumnya? Kan kemarin sudah dijelaskan bahwa hukum niat itu wajib. Termasuk dalam hal fardu wudhu. Termasuk dalam fardu wudhu. Bagaimana mengucapkan niat? Dan di mana niat yang sebenarnya? Nah, tadi saya membacakan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Yang wajib di dalam hati. Ketika hati berkata, saya niat melaksanakan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, maka itu niat yang sebenarnya yang ada di dalam hati. Terus yang diucapkan, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Bagaimana hukumnya? Hukum mengucapkan niat wudhu ialah sunnah. Kok sunnah? Jika kita tidak berucap niat, tidak dipakai oleh lisan kita, maka tidak apa-apa, sah. Yang penting di dalam hati kita mengucap niat. Nah, kenapa ada disunatkan kita mengucapkan niat dengan lisan? Itu untuk membantu hati kita meyakinkan bahwa kita akan melaksanakan wudhu dengan ucapan niat nawaitul wudu'a. Gitu. Nah, itu pembahasan niat. Dan di sini akan dijelaskan lagi watartibu. Kemarin di dalam fardu wudhu ada salah satu fardu wudhu yang keenam ialah tartib. Tartib itu apa sih? Tartib ialah alla yuqaddima udwan ala udwin. Ialah yang pertama harus didahulukan. Kemarin juga sudah dijelaskan. Yang terakhir harus diakhirkan. Jadi harus berurutan sesuai dengan yang sudah dijelaskan kemarin. Wudhu itu yang pertama niat, terus membasuh muka, terus membasuh kedua tangan sampai sikut, terus mengusap kepala dengan air, terus membasuh kaki sampai dua mata kaki. Nah, itu harus berurutan, tidak boleh acak-acakan. Seperti saya bilang kemarin bahwa setelah membasuh muka terus ke kaki, dari kaki ke tangan, dari tangan ke kepala terus selesai, maka itu tidak sah wudhunya. Kenapa? Karena tidak tartib, tidak berurutan. Nah, ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kehidupan sehari-hari pun kita harus tertib. Tidak boleh kalau kita belum waktunya, tidak boleh kita menyerobot hak orang lain. Kita harus terbiasa tertib. Ya kan, apalagi untuk santri. Ini untuk santri ketika di pesantren itu terbiasa tertib. Terbiasa tertib. Untuk mandi, ngantri itu tertib. Jangan sampai orang lain sudah menunggu lama, kita yang baru datang terus menyerobot. Mentang-mentang kita sudah gede jadi santrinya. Itu kalau si anak yang diserobot oleh kita tidak ridho, maka di sana ada apa ya? Jadi sebuah penghalang untuk si anak yang menyerobot tersebut. Mungkin dalam keilmuannya agak susah didapatkan. Kenapa? Karena di sana ada satu titik dosa yang menyebabkan si anak tersebut yang menyerobot jadi terhalang ilmunya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka kita biasakan tertib. Di jalanan sama, biasakan tertib. Jangan mentang-mentang kita lagi konvoy, kita motornya motor gede, terus menyalip-nyalip dengan sembarangan. Meskipun sampai tidak menyelakakan orang lain, akan tetapi ada indikasi untuk menyelakakan, itu kan tidak terpuji. Perbuatan yang mungkin orang lain pun akan sama mendoakan celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka biasakan tertib. Sekian, ini penjelasan dari hukum-hukum niat, dan tadi ada sedikit penjelasan tentang tertib, apa itu tertib. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Terima kasih untuk yang menonton. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kalian semua dan menjadi ladang pahala, dan nanti kita akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmunya ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Sekian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.